Hi friends, welcome back to my channel bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hopefully kalian semua dalam keadaan sehat ya bersama dengan keluarga. Nah, di atas meja saya telah ada satu box dari Xiaomi yaitu Xiaomi Redmi Note 9. Nah, kali ini kita akan membahas tentang produk ini lebih jauh. Nah, pada video sebelumnya saya telah unboxing produk ini, si Xiaomi Redmi Note 9. Buat teman-teman yang belum menyaksikan proses video unboxingnya, bisa klik linknya di atas ini. Nah, supaya teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut tentang apa saja isi dalam paket pembeliannya. Sekarang kita akan bahas dulu secara singkat tentang spesifikasi si Xiaomi Redmi Note 9 ini. Untuk screen dan bodinya, Redmi Note 9 menggunakan layar 6,53 inch Full HD Plus dengan dot display, dibekali dengan Gorilla Glass 5 dan bodi belakangnya polikarbonat. Untuk internalnya, dia menggunakan prosesor MediaTek Helio G85 dengan baterai 5020 mAh serta dibekali dengan fast charging 18 watt. Untuk kameranya, dia menggunakan quad setup kamera di belakang dengan main kameranya 48 megapiksel wide, kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, makro kamera 2 megapiksel, dan depth kameranya 2 megapiksel. Untuk bagian depannya, selfie kameranya 13 megapiksel. Nah, itu tadi semua adalah spesifikasi singkat untuk si Xiaomi Redmi Note 9 ini. Sekarang kita akan masuk kepada kelebihan dan kekurangan smartphone ini selama pemakaian saya sekitar seminggu belakangan, guys. Yang saya suka dari smartphone ini pertama adalah dari segi desainnya. Note 9 ini memiliki desain yang slim compact dengan layarnya yang lega. Hasilnya tentu saja bobot smartphone ini sangat ringan dan tidak membuat pegal pengoperasiannya pada satu tangan, guys. Plus, finishing color pada bodi belakang ini sangat istimewa. Setelah bicara soal desain dan finishingnya, tentunya kita akan bicara tentang performanya. Nah, ini juga yang saya sukai dari smartphone ini. Untuk varian Note 9 ini, saya memiliki varian 4x64, dan di dalam pemakaian hariannya, HP ini mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan untuk kebutuhan basic seperti chat, browsing, sosial media, YouTube, dan gaming. Semua dapat dinikmati dengan baik di smartphone ini. Tentu saja selain performa, yang menjadi salah satu fitur yang kita butuhkan adalah baterainya, guys. Untuk baterainya, Redmi Note 9 ini dibekali dengan baterai 5000 mAh yang menurut saya ini adalah baterai basic yang sangat kita butuhkan untuk tahun 2021 ke depannya. Kenapa? Karena dengan baterai 5000 mAh ini, dia mampu untuk bertahan seharian. Dan pada saat pengisiannya pun kita diberikan fast charging. Sehingga pada saat pengisiannya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jaman dari kondisi 35% sampai dengan penuh, guys. Setelah soal baterai, yang berikutnya tentu saja adalah kameranya, karena kamera itu sangat penting di sebuah smartphone. Nah, berikut ini adalah beberapa hasil foto dan video yang saya dapat menggunakan si smartphone ini. Hai guys, ini untuk perekaman dengan kamera depannya si Xiaomi Redmi Note 9 ya. Nah, ini menggunakan kamera selfie depan dengan resolusinya 1080p 30 fps. Dan mentoknya cuma di resolusi itu, di bawahnya adalah 720p 30 fps. Hasilnya seperti ini, saya pegangnya secara handheld ya. Dan apakah hasil footage-nya cukup stabil? Dan apakah image-nya cukup terang? Nah, ini saya bawa sambil berjalan dengan santai ya. Nah, sekarang kita akan tes untuk pindah ke kamera belakangnya, guys. Ya, ini dia untuk perekaman dengan kamera utamanya yang belakang ya, guys ya. 48 megapiksel dan hasilnya seperti ini. Apakah footage-nya stabil? Saya bawanya dalam keadaan berjalan santai ya. Jadi seperti non-sa vlog seperti pada umumnya. Dan hasil perekamannya pun hanya mentok di 1080p 30 fps. Jadi depan belakang kemampuannya sama ya guys, 1080p 30 fps. Nah, kita coba untuk zoom, bisakah? Ya, ini bisa kalian langsung zoom ya pada saat kalian recording. Dan kita coba kembalikan lagi posisi normal. Ya, ini bisa, tapi tidak bisa ultrawide guys. Jadi untuk mengganti ke ultrawide, kita harus matikan dulu video ini. Nah, ini dia kamera ultrawide-nya. Untuk perekaman videonya masih di 1080p 30 fps ya guys ya. Jadi ketika kalian mau menggunakan mode ultrawide, kalian harus matikan dulu main kameranya dan mengakses menu ultrawide. Ya, hasilnya seperti ini.
Dan yang terakhir adalah kita masih diberikan jack audio plus dia sudah menggunakan USB Type-C. Menurut saya audio jack masih sangat kita butuhkan pada saat sekarang. Kenapa? Karena audio dengan sistem kabel itu biasanya tanpa delay dan tanpa lag. Jadi saya masih menggunakan headphone yang masih ada kabelnya guys. Dan saya bisa menggunakannya di smartphone ini untuk menikmati lagu. Dan kemudian adalah karena USB-C, jadi semua gadget saya yang sekarang bisa mengkoneksikan dengan USB-C. Itu adalah suatu kebutuhan di zaman sekarang. Sekarang kita akan melakukan pengetesan game di smartphone ini guys. Yang pertama saya akan coba dengan aplikasi Real Drum ya, untuk mengecek seberapa cepat dan responsif dari layarnya si Redmi Note 9 ini. Oke, ini udah masuk, kita akan coba tekan ya guys ya. Oke, responsif. Oke, untuk layarnya tidak ada masalah, dan ini adalah layar yang cukup responsif ya untuk Redmi Note 9. Sekarang kita akan melakukan pengetesan game kedua guys, yaitu Call of Duty Mobile. Oke, kita tes dulu untuk responsifnya. Ini cukup oke ya guys, cukup cepat. Iya, cukup cepat untuk responnya, tidak masalah bermain game Call of Duty. Oke, sekarang kita akan coba keluar. Ya, sangat cepat sekali dan responsif ya. Untuk game Call of Duty Mobile tidak ada masalah dimainkan di smartphone ini. Oke, cukup lancar ya guys ya dimainkan di smartphone-nya Redmi Note 9 untuk Asphalt Legends. Tidak ada masalah guys, juga sangat bisa dinikmati ya game ini ya. Ya, itu semua adalah kelebihan yang saya temukan untuk pemakaian saya menggunakan Xiaomi Redmi Note 9 ini. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, mungkin teman-teman bisa bantu untuk klik subscribe channel ini, karena subscribe dari teman-teman adalah sumber motivasi untuk saya. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang kekurangan smartphone ini selama pemakaian saya. Yang pertama guys, adalah desainnya juga sebenarnya. Ini desain yang slim dan compact, namun karena desainnya seperti ini kurang enak digenggam dan meninggalkan banyak fingerprint. Solusinya kita langsung menggunakan casing. Pada saat kita membeli smartphone ini, kita akan mendapatkan gratis guys. Jadi ini adalah solusi pertama dari saya untuk teman-teman yang ingin menggunakan Redmi Note 9. Hasilnya ini akan lebih enak digenggam. Yang berikutnya adalah smartphone ini belum memiliki NFC. Nah, NFC itu menurut saya cukup penting. Kenapa? Karena kita kalau berpergian dengan mobil dan melewati tol, kita akan membayar dengan e-money guys. Nah, smartphone ini belum bisa untuk mengisi ulang e-money tersebut. Yang berikutnya adalah smartphone ini belum 5G support. Nah, ini berarti teman-teman hanya bisa menikmati layanan 4G. Namun layanan 4G itu pun sendiri sudah cukup stabil di smartphone ini. Jadi kalian tidak perlu cemas juga. Nah, berikutnya adalah dari segi audionya. Smartphone ini hanya memiliki satu firing audio yang terletak di sudut bawah. Hasilnya tentu saja ini belum optimal ketika kita menggunakan smartphone ini dalam mode landscape seperti ini untuk menonton video ataupun untuk bermain game. Nah, yang berikutnya adalah khusus pada penggunaan game. Smartphone ini memang dibekali dengan chipset dari MediaTek Helio G85, namun performanya belum terlalu bagus untuk bermain game berat seperti game Genshin Impact, karena masih ada kendala untuk ngelak-ngelak dan patah-patah guys. Ya guys, ini kita sudah masuk ke menu game Genshin Impact ya di Redmi Note 9 ya. Dan memang seperti yang kalian lihat apa adanya, agak sedikit patah-patah. Nah, seperti itu, agak sedikit patah-patah ya. Jadi untuk gaming di smartphone ini, untuk game kelas berat seperti si Genshin Impact, memang nggak smooth ya. Nah, seperti itu ya, ada ngelak-ngelak guys. Jadi ini kurang sempurna. Mungkin ini masih kelemahan di prosesornya ya. Nah, ya itu tadi semua adalah kelebihan dan kekurangan untuk smartphone Xiaomi Redmi Note 9 ini. Yang saya punya adalah 4/64. Yang best variannya adalah Sunset Red. Nah, menurut saya pribadi dengan harga yang ditawarkan oleh Xiaomi di smartphone ini yaitu sekitar 2,1 jutaan ya sekarang, maka smartphone ini boleh dibilang sih sudah performanya all rounded. Khususnya untuk penggunaan harian buat teman-teman yang suka chat, browsing, nonton YouTube ataupun gaming, semua bisa dilakukan dengan baik walaupun memang performa untuk gamingnya masih belum sempurna banget untuk smartphone kelas 2 jutaan. Tapi dengan harga yang sangat kompetitif, ini adalah sebuah smartphone yang layak untuk dipertimbangkan buat teman-teman yang memiliki budget sekitar 2 jutaan. Handphone apa yang cocok? Ini mungkin salah satunya yang terbaik untuk di kelas 2 jutaan.
Ya guys, sekian dulu video review untuk Xiaomi Redmi Note 9 ini. Ini adalah smartphone yang cukup baik dari Xiaomi untuk kelas 2 jutaan. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe channel ini, karena tentunya akan memberikan motivasi kepada saya untuk memberikan konten lebih baik kepada teman-teman ke depannya di seputar produk tech, gadget, dan lifestyle. Serta di like di video ini dan di share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama dengan saya Adrian.